Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Miska Rosadiana. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah membahas proses inovasi dan difusi pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan. Banyak orang mengetahui dan memahami sesuatu yang baru tetapi belum mau menerima apalagi melaksanakannya. Bahkan banyak pula yang menyadari bahwa sesuatu yang baru itu bermanfaat baginya, tetapi belum juga mau menerima dan mau menggunakan atau menerapkannya. Contohnya, untuk mengefektifkan proses belajar mengajar, para guru diminta membuat persiapan mengajar dengan menggunakan model desain instruksional atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Para guru ditata dan dilatih membuat persiapan mengajar dengan model PPSI ini. Tetapi ternyata juga belum semua guru yang telah tahu dan dapat membuat persiapan-persiapan mengajar dengan cara baru itu. Dan mau menggunakannya dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Selanjutnya kita memahami makna difusi. Di mana difusi yaitu proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi, hubungan timbal balik antar beberapa individu baik secara memusat konvergen maupun memencar divergen yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Jadi, difusi dapat merupakan salah satu tipe komunikasi, yakni komunikasi yang mempunyai ciri pokok. Pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru atau inovasi. Selanjutnya yaitu diseminasi. Diseminasi merupakan proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Dalam pengertian ini, dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Misalnya, dalam penyebaran inovasi penggunaan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar. Setelah diadakan percobaan, ternyata dengan pendekatan keterampilan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa aktif belajar. Maka hasil percobaan itu perlu diseminasikan untuk menyebarluaskan cara baru tersebut dengan cara menatar beberapa guru dengan harapan akan terjadi difusi inovasi antar guru di sekolah masing-masing. Terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antar guru tentang inovasi tersebut. Roger membedakan antara sistem difusi yaitu terbagi menjadi dua, difusi sentralisasi dan difusi desentralisasi. Di mana difusi sentralisasi, dalam sistem difusi sentralisasi penentuan tentang berbagai hal seperti kapan dimulainya difusi inovasi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya dan sebagainya dilakukan oleh sekelompok kecil orang tertentu atau pimpinan agen pembaharu. Sedangkan difusi desentralisasi, sistem difusi desentralisasi penentuan itu dilakukan oleh klien atau warga masyarakat bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi. Dalam pelaksanaan sistem difusi desentralisasi yang secara ekstrim, tidak perlu ada agen pembaharu. Warga masyarakat itu sendiri yang bertanggung jawab terjadinya difusi inovasi. Roger mengemukakan
bahwa ada 4 elemen pokok diffusi inovasi. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi yaitu suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil inovasi, invensi, dan discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua, komunikasi dengan saluran tertentu, di mana saluran komunikasi dengan proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial sehingga terjadi saling pengertian. Selanjutnya, waktu, di mana elemen yang paling penting ya dalam diskusi yaitu waktu, merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Selanjutnya itu warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Hubungan atau interaksi antar individu atau orang dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya proses inovasi pendidikan, di mana proses inovasi pendidikan ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai saat tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan tersebut. Dalam proses inovasi pendidikan yaitu yang pertama invention, penemuan, di mana invention ini meliputi penemuan-penemuan tentang hal-hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari hal yang telah ada. Yang kedua, development, pengembangan. Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dalam dimensi skala besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu diffusion, penyebaran, suatu persebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerapan yang terakhir. Yang terakhir yaitu adoption, penyerapan. Proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut meliputi penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktik kebiasaan oleh individu-individu, grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai kultur tertentu. Adapun proses keputusan inovasi merupakan suatu proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah mulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu inovasi. Adapun tahapan proses keputusan inovasi yaitu yang dikemukakan oleh Roger ada 5, yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, dan tahap implementasi dan tahap konfirmasi. Di mana tahap pengetahuan ini yaitu proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan bujukan, di mana tahapan bujukan ini seseorang membuat sikap menerima atau menyenangi atau tidak menyenangi sebuah inovasi tersebut. Selanjutnya tahap keputusan ini berlangsung
jika seseorang jika seseorang kegiatan yang mengarah untuk menetapkan menerima inovasi tersebut dengan sepenuhnya. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi. Dalam tahapan implementasi ini adalah proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.